A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami muliakan, yang terhormat ya Bapak Pembina Ustadz Kiai Haji Soekardi beserta seluruh keluarga. Kemudian yang sangat kami muliakan guru-guru kita, para pinesepuh, para alim, yang sangat kami taati. Nah, kemudian yang sangat kami banggakan, yakni para pengatur yang memfasilitasi diadakannya pemancar yang luar biasa ini, Zoom Online Asy-Syifa, ya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya. Allah menganugerahkan semuanya, mengiringi langkah-langkah para pengatur, ya, para pembina, dan lain-lain. Ini yang sangat dimuliakan Allah. Kemudian yang sangat juga dicintai Allah, ya, yang sangat juga disayangi Allah, yakni bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ya, yang masih tetap istiqomah untuk bisa sharing terus, connect terus dari pengajian Asy-Syifa ini yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, tidak bisa kita lepas begitu saja, ya. Rupanya kita juga tidak tahu diri apabila lidah kita ini, ya, tidak kita sampaikan puja-puji syukur kepada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, penguasa langit dan bumi, ya, yang Maha Kuat, yang Maha mengatur segalanya, yakni Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan kepada panjenengan sampai pada hari ini. Rupanya panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan anugerah dari Allah, ya. Panjenengan ini insya Allah menjadi hamba-hambanya yang dipilih, karena panjenengan itu rupanya orang-orang yang beruntung, insya Allah, sampai di penghujung akhir hayat panjenengan nanti. Insya Allah panjenengan tetap pertahankan mutu manikang yang sangat berharga sekali, yaitu berupa iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu panjenengan sampaikan dengan lidah panjenengan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semoga kalimat ini masih tetap terus bersemayam di dalam lubuk hati dan pikiran panjenengan sampai di penghujung akhir hayat kita nanti, insya Allah. Allah juga telah mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia yang fana ini, wafat, tetapi na'udzubillah min dzalik, dalam keadaan tidak menjadi orang yang beragama Islam. Allah menginstruksikan kepada kita agar supaya panjenengan nanti wafat dalam keadaan menjadi orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, berdasarkan kesimpulan keyakinan kita orang muslim, bahwa orang itu sampai di penghujung akhir hayatnya masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Nabi Muhammad berani menjamin bahwa pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga
Man akhiru kalami biqauli la ilaha illallahu dakhalal jannah. Itu Rasulullah bersabda begitu. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa sampai akhir hayatnya masih ada di dalam lubuk hati dan pikirannya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah berani menjamin bahwa kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi masuk surga itu ada modelnya ada 4 manusia. Masuk surga tanpa hisab, masuk surga melalui hisab, masuk surga draw 50-50, masuk surga tapi jeblos neraka dulu. Jadi masuk neraka dulu. Naudzubillah min dzalik. Itu karena setelah ditimbang, setelah dihisab, ternyata dosanya lebih berat, lebih banyak dibandingkan dengan pahalanya. Begitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya, kita setiap kali selalu mohon kepada Allah, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami ini dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kita masih tetap berlanjut dan kita ingin mengambil ya hikmah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabi Ibrahim. Dan sudah saya sampaikan berulang-ulang kisah para nabi. Nabi Musa ini ya rupanya lebih dulu, nih Bapak Ibu, padahal lebih dulu Nabi Ibrahim sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian Nabi Isa juga sudah saya sampaikan kepada panjenengan. Ashabul Kahfi sudah. Insya Allah nanti kita akan tetap lanjut ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Untuk pagi hari ini saya ingin melacak, melanjutkan dan saya ingin menyaksikan sebenarnya ya Nabi Ibrahim dianugerahi Allah keselamatan dari kobaran api, dari pembakaran ya. Kemudian yang kedua, perdebatan ya Nabi Ibrahim itu dengan Raja Dolim ya. Raja ini Bapak Ibu raja tingkat dunia. Tetapi dolim. Ya, kafir. Ya. Kemudian saya juga ingin melacak ini pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh. Nah yang ini Bapak Ibu nggih. Ini Siti Saroh ini orang mana? Kan ngaten. Ketemunya di mana? Kan ngaten. Sampai nikah dengan Nabi Ibrahim ya, Khalilullah ini. Khalilur Rahman ini. Nah, kemudian juga saya ingin melanjutkan nanti serta dialog dengan pendekatan akal pikiran dengan para penyembah benda-benda langit. Ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan tuntas ini pagi ini. Kalau belum tuntas Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan. Lalu kemudian, insya Allah untuk bagian yang keempat nanti saya ingin juga melacak siapa sebenarnya Siti Hajar itu. Ini belum sampai ke sana. Karena jamnya tidak nutup nanti. Okay? Siapa sebenarnya Siti Hajar? Nah, itu. Lalu siapa itu? Lalu kok bisa Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Hajar itu? Nah, ngaten nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kisahnya ngeten. Setelah peristiwa yang menghebohkan seluruh ya rakyat kota Babil, ini Babylon ya, yang di Irak itu, yang kemarin juga saya sampaikan Bapak Ibu, ya, peristiwa yang menghebohkan itu peristiwa apa? Nabi Ibrahim diam-diam menghancurkan berhala-berhala, itu yang kemarin sudah saya sampaikan, ya. Lalu kemudian bagaimana? Sudah tidak ada manusia lagi rupanya yang dituduh ya oleh Raja Namrud Dolim ini ya beserta seluruh penduduknya kecuali Ibrahim Bapak Ibu. Karena ini satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang ada di Babylon pada waktu itu adalah diketahui bahwa sering Nabi Ibrahim ini rupanya kontroversi. Ya, itu selalu berseberangan
dan selalu bertentangan Bapak Ibu itu dengan penduduk kebanyakan yang ada di Babylon ini. Sampai-sampai dengan ayahnya sendiri. Itu ya, berseberangan dengan keyakinannya ayahnya sendiri. Yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang ayahnya namanya Tarikh gitu. Kemudian sebutan Azar itu adalah sebutan nama ya berhala. Begitu menurut sepanjang para ulama tafsir. Tetapi ada yang mengatakan bahwa Azar itu ayahnya. Kan begitu. Tetapi kebanyakan ulama tafsir Azar itu sebenarnya sebutan Bapak Ibu. Ya, sebutan nama daripada berhala. Begitu tafsiran Ibnu Abbas, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Akhirnya bagaimana? Maka ternyata Ibrahim ini karena masih muda pada saat itu. Sendirian lagi Bapak Ibu. Ya, setelah berhala-berhala yang ada di tempatnya, di gedungnya itu dihancur, luluhkan. Lalu kemudian Ibrahim ini rupanya dituduh. Kemudian Ibrahim dipanggil Bapak Ibu. Ya, dipanggil. Kemudian ditanya itu yang kemarin sudah saya sampaikan. Siapa Ibrahim? Apakah kamu yang merusak Tuhan-Tuhanku ini? Lalu Nabi Ibrahim berbohong. Ya, itu tanyakan itu sama yang paling besar itu. Karena kapaknya itu dikalungkan di lehernya. Patung yang paling besar itu. Kemudian mereka mengatakan, apa kamu sudah tidak waras Ibrahim? Ya, itu patung itu nggak bisa ngomong. Kan, kemudian Nabi Ibrahim membalik Bapak Ibu. Apa tidak lebih gak waras daripada kamu yang nyembah patung-patung itu? Padahal itu patung-patung itu adalah batu yang kamu pahat sendiri. Apa tidak lebih gila itu? Ya, oleh karena itu begitu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu argumen seperti itu, ya, argumen seperti itu justru mereka geram dan marah kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Masya Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Akhirnya mereka sudah tidak lagi menggunakan argumen. Tidak menggunakan alasan lagi. Tetapi rupanya mereka sudah menggunakan tenaga otot gitu. Jadi sudah bukan akal lagi. Mereka rupanya sudah menggunakan kekerasan. Raja yang berkuasa saat itu Namrud tadi Bapak Ibu. Ya, Namrud ini pemerintahnya penuh dengan kedoliman, penuh dengan penganiayaan dan penindasan. Namrud adalah seorang raja yang angkuh, sombong, congkak. Raja yang cuman hanya mengutamakan makanan dan minuman, mengutamakan materi. Ya, lalu kemudian mereka itu rupanya ya menjadi raja yang dolim. Ya. Begitu. Ini raja tingkat dunia Bapak Ibu, ya. Berdasarkan para ulama tafsir. Jadi yang kemarin sudah saya ingatkan, Allah itu ya mentakdirkan raja tingkat dunia itu ada 4 gitu. Ya, 2 itu kafir, 2 itu mukmin. 2 kafir itu adalah 1 Namrud. Kemudian yang kedua itu Nebukadnezar. Atau di dalam ulama di dalam buku tafsir itu disebut Bukhtanasor. Ya, nanti insya Allah kalau memang masih ada kesempatan akan kita ungkap Bukhtanasor itu. Ya, kemudian ini yang dolim 2, yang mukmin itu 2. 1 Dzulqarnain, kemudian 2 Sulaiman, ya, pewaris tahta Daud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Raja Namrud menginstruksikan kepada seluruh bala tentaranya dan kaum penyembah, pemuja-pemuja berhala tadi untuk mengejar dan menangkap Ibrahim. Karena mereka merasa terusik keyakinannya dan mereka sudah kalah argumentasi. Perasaan mereka sangat tersinggung dan marah bercampur geram. Karena mereka merasa, Bapak Ibu, bahwa patung-patung yang mereka anggap Tuhan itu sangat dihinakan oleh Ibrahim.
Karena itu hancur Bapak Ibu. Hancur. Maksudnya dikapak semua itu oleh Nabi Ibrahim itu. Masya Allah. Akhirnya mereka sepakat Bapak Ibu untuk mengejar Ibrahim, menangkap Ibrahim, ya. Lalu kemudian dibawa ke hadapan Raja Namrud ini. Lalu bagaimana? Namrud rupanya mengusulkan bahwa Ibrahim ini dibakar saja. Subhanallah. Ini pembunuhan yang sangat sadis, ya, Bapak Ibu, dalam sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kisah ini itu diabadikan Allah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran. Nuwun sewu Pak Jandi, itu bisa dicari Pak. Surat 21 Pak Ji. Surat Al-Anbiya Pak Ji, ayat 68. Monggo saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriqu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar tidak berbuat. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi pembunuhan ya, yang tersadis di dunia ini, ya. Mereka rupanya bersetuju untuk membakar Ibrahim. Tetapi di sini Bapak Ibu yang butuh kita perhatikan, ya, ini dengan nada yang marah dan penuh provokasi. Mereka berkata, bakarlah Ibrahim. Kemudian di situ ada terselip kata-kata ini Bapak. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi maksudnya, obongan Ibrahim. Tolong Tuhan-Tuhan kalian itu. Selamatkan maksudnya Tuhan-Tuhan kalian itu. Ini kan aneh. Dari ayat ini, panjenengan bisa mengetahui, seakan tanpa sadar itu, mereka itu mengakui dengan ucapan mereka bahwa Tuhan-Tuhan mereka butuh pertolongan. Ini kan aneh. Terselip di kata ini Bapak Ibu, di ayat ini. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu butuh diselamatkan. Ini kan aneh. Lantas apakah pantas mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menolong dirinya sendiri atau tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Nah, ini kan begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi mereka memang sudah kena dogma, ya, karena dari nenek moyang mereka itu. Kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, orang sulit itu menerima hidayah, itu salah satu faktornya, itu gara-gara karena mereka fanatik kepada nenek moyangnya itu. Itu salah satu di antara faktor yang menyebabkan orang itu, ya, angkuh, ya, dia tidak mau membuka pola pikirnya, itu gara-gara karena dia rupanya sudah terkooptasi, ya, dengan fanatiknya mereka kepada nenek moyang. Misalnya dengan bapaknya, gitu, ya, dengan neneknya, gitu. Kalau sudah biasa membuat sesaji, kenapa kita tidak membuat sesaji? Kenapa ayah-ayah ibu kita dulu itu juga sudah yakin kepada lakuning dino, ya, buak kolo, macam-macam kan Bapak Ibu. Tetapi biasanya anak keturunannya itu terus derek, membebek. Seperti itu. Jadi kena dogma seperti itu. Sehingga mereka walaupun dealing ya, berulang-ulang diingatkan, ya tetap itu. Angkuh seperti itu. Bapak Ibu, sebelum peristiwa pembunuhan itu dengan cara yang sangat sadis ini dilakukan, kan ngoten Pak, Ibrahim alaihissalam diikat Bapak Ibu. Ini dalam riwayat hadis, Nabi Ibrahim itu diikat dan disekap, ya, dalam suatu bangunan. Ngoten. Jadi dimasukkan bangunan, disekap di situ. Nah, keadaan ini diceritakan Allah. Mari sekarang kita Pak Jandi. Surat 37 Pak. As-Saffat ayat 97. Saya bacakan. Qalu banu lahu
bunyanan fa'alquhu fil jahim. Bapak Candi. Halo Pak Candi. Nggih. Surat 37 Pak Ji ayat 97 Pak. Oke, sudah bisa. Monggo, nggih. Lewatan tadi. Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi betapa hebohnya, ya, betapa ramenya, ya, peristiwa ini. Jadi ada orang yang semuanya beramai-ramai itu membenci, ya, kepada seorang ini, namanya Ibrahim ini. Lalu kemudian rojonya menginstruksikan agar supaya dibakar, kan gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam buku tafsirnya, Bapak Ibu, yang saya baca. Maka seluruh penduduk itu pun berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakar, Bapak Ibu. Hampir tidak ada seorang pun dalam kota itu yang tidak turut mengumpulkan kayu bakar. Ya, karena didorong rasa marah bercampur geram, ingin membakar Nabi Ibrahim itu. Sampai disebutkan bahwa ada seorang wanita yang sedang sakit. Dalam satu riwayat disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Kemudian ia bernadar, Bapak Ibu. Ya, bahwa jika dirinya sembuh, maka ia akan membawakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Ini ada dalam satu riwayat. Jadi loro, nadar. Aku nek sembuh, saya akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Masya Allah. Demikian pula disebutkan dalam satu riwayat. Ada seorang nenek tua. Nenek tua ini. Memikul kayu bakar di atas punggungnya. Maka dikatakan kepadanya, kemana engkau hendak pergi, nenek? Ia berkata, aku pergi kepada orang yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Ngatakan Bapak Ibu, ini di masyarakat ngatakan. Demikian juga disebutkan ada seorang lelaki tua yang sudah lama tidak pernah keluar dari rumahnya. Namun pada hari itu, ia rupanya keluar sambil membawa kayu bakar dengan tujuan untuk menolong dan menyelamatkan berhala-berhala mereka. Oh, jadi berhalanya itu ditolong. Namanya sudah meleset gitu ya, sudah melenceng. Tuhan itu ditolong gitu. Ini kan aneh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dalam waktu sekejap, kayu-kayu itu memunculkan api yang semakin membesar. Jadi itu di sini disebut laksana gunung. Jadi kayunya itu laksana gunung, saking banyaknya. Jadi ketika kayu bakar itu telah terkumpul semuanya, ya, maka mereka menyiramkan minyak, ya, kepada kayu-kayu itu. Lalu mereka memantikkan nyala api kepada kayu-kayu itu. Maka dalam waktu sekejap, Bapak Ibu, kayu-kayu itu memunculkan api yang semakin membesar tadi. Para ulama sejarah mengemukakan, belum menemukan lautan api sebesar itu di dunia ini. Masya Allah. Kecuali api yang dipakai untuk membakar Ibrahim. Begitu menurut ulama sejarah. Kemudian Ibrahim dalam keadaan diikat. Ya, dan pakaian-pakaian beliau itu sudah dilepasi semua. Jadi dalam keadaan telanjang itu. Masya Allah. Ya, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ibrahim itu diletakkan di atas ketapel, Bapak Ibu. Jadi kayak step besar itu, manjanek istilahnya. Yaitu alat pelempar ya. Ya, alat pelempar. Jadi biasanya kalau ngelempar batu itu kan ada alat kayak ketapel gitu. Tapi ini kan untuk besar gitu, untuk melempar batu. Lalu beliau itu diletakkan di atas ketapel itu. Kemudian dilemparkan Bapak Ibu di atas lautan bara api itu. Yang menyala-nyala. Ya Allah. Subhanallah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sadar pada saat dia itu melambung itu. Bahwa tubuhnya terlempar itu. Maka beliau berkata Bapak Ibu. Ini perkataannya.
Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, nuwun sewu Pak Ji. Itu bisa dipanjenengan pirsani surat 37, surat As-Saffat Pak, ayat 99. Monggo Pak, itu bisa diterjemah. Nggih, monggo. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadapi kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Masya Allah. Bapak Ibu, ketika Ibrahim itu sudah terlempar tubuhnya. Jadi melambung gitu Pak. Kayak bola gitu. Lalu kemudian ketika Ibrahim itu sudah mau jatuh ke api itu, beliau sadar Bapak Ibu pada saat itu, lalu dia berkata, nah ini perkataannya, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhanku, dan dia, Allah maksudnya, akan memberi petunjuk kepadaku. Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, itu ulama menafsirkan. Jadi perkataan Ibrahim itu sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku. Maksudnya bukanlah berhijrah sebagaimana pada ayat yang lain. Akan tetapi ulama tafsir maksud beliau adalah ya akan bertemu dengan Allah setelah terbakar itu. Begitu maksudnya. Karena Ibrahim menyangka bahwa ia akan wafat terbakar. Maka ia pun mengucapkan perkataan ini sebelum ia jatuh ke dalam lautan bara api itu. Masya Allah. Maka seakan beliau itu berkata, aku berjalan menuju Allah dengan amalku ini kepada Tuhanku. Dan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku menuju surga. Begitu Bapak Ibu, menurut tafsirannya ulama-ulama ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Bapak Ibu. Bahwa ketika detik-detik beliau akan jatuh ke dalam api itu, maka keluarlah dari bibir beliau dengan ucapan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Begitu ucapan inilah yang membasahi lisan beliau ketika beliau dilempar ke dalam lautan api yang membara itu. Bapak Ibu, menurut para ulama, ucapan ini merupakan ucapan yang luar biasa, yang sangat menyentuh ya ke dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba Allah ya yang sangat yakin kepada pertolongan Allah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kalimat ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil ini dibaca oleh orang-orang yang sangat dalam keimanannya, maka akan muncullah ya kekuatan yang datang dari Allah. Walaupun Bapak Ibu pada saat itu Allah memang mentakdirkan orang itu wafat ya. Tetapi aneh Bapak Ibu, ya inilah pertolongan Allah datang Bapak Ibu. Maka Allah menganugerahkan pertolongan kepada aulia ini, pada hamba Allah yang soleh ini, yaitu pada Allah Khalilur Rahman ini. Subhanallah. Bapak Ibu, nuwun sewu Pak Jandi, saya bacakan ayatnya. Surat yang ke-21, ayat yang ke-69 sampai 70. Saya bacakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Monggo Pak Jandi. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Lanjut Pak. Dan Ayat mereka berikut. berbuat jahat terhadap Ibrahim. Maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu, ya, akhirnya memang api yang seharusnya membakar itu serta-merta Bapak Ibu mendadak menjadi dingin atas izin Allah.
Dingin yang dirasakan Nabi Ibrahim itu menurut ulama tafsir itu tidak terlalu dingin Bapak Ibu, melainkan dingin sejuk yang membuatnya selamat. Masya Allah. Ketika semua mata manusia, penduduk kota Babel itu terbelalak, mengira bahwa Ibrahim telah hangus terbakar. Subhanallah. Inilah mukjizat yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang disaksikan oleh seluruh penduduk kota Babel pada saat itu. Akan tetapi walaupun demikian Bapak Ibu, mereka tetap angkuh, mereka tetap congkak, mereka rupanya tidak mau sadar diri, ya, membuka mata hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka saking kuatnya berpegang kepada tradisi nenek moyang mereka itu. Bapak Ibu, disebutkan dalam satu hadis. Nah, ini hadis nih. Saat peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim ini terjadi, ada suatu binatang Bapak Ibu yang turut serta meniup. Nah, katakan. Jadi berdasarkan hadis Nabi, tidak ada semua binatang kecuali satu binatang ini yang ikut meniup agar luapan bara api itu semakin membesar. Nah, ini hadis Nabi. An Ummi Syarikin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil wazal wa qala kana yanfuhu ala Ibrahim alaihi salam. Hadis ini Bapak Ibu diceritakan oleh Ummu Syarik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Rasulullah berkata, dahulu cicak ini ikut serta meniup untuk membesarkan api ketika Nabi Ibrahim itu ada dibakar itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Ahmad Bapak Ibu ada hadis lagi. Ya, ada hadis lagi. An Sa'ibata annaha dakhalat ala Aisyah fara'at fi baitiha rumhan maudu'an. Ini saya dari Saibah. Ia masuk ke dalam rumah Aisyah, istri Rasulullah. Maka ia melihat di rumah Aisyah itu ada tombak yang diletakkan di tempatnya. Lalu Saibah ini bertanya, wahai ibunda kaum mukminin, apa yang hendak engkau lakukan dengan tombak ini? Beliau menjawab, untuk menombak cicak-cicak. Karena Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kami bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar ke dalam bara api, tidak ada seekor binatang pun, ini Aisyah mengatakan, kecuali berusaha memadamkan api itu. Jadi tidak ada seekor binatang pun kecuali berusaha memadamkan api, kecuali cicak. Binatang inilah yang meniupkan agar nyala bara api semakin membesar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak itu. Hadis riwayat Ahmad. Sahih Bapak Ibu hadisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita umat Muslim disunahkan untuk membunuh cicak itu. Selain karena ia adalah hewan yang membawa penyakit, dan hewan ini kotorannya sangat mengganggu Bapak Ibu. Ternyata nenek moyangnya dulu pernah menjadi musuh tauhid, yaitu turut serta membantu kaum musyrikin dalam meniup untuk membesarkan nyala api yang membakar Ibrahim itu. Bapak Ibu Masya Allah. Ya, Nabi juga mengaitkan membunuh cicak ini Bapak Ibu dengan sebab agar kita selalu ingat akan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memperjuangkan kalimat tauhid, dan agar kita juga senantiasa memusuhi orang-orang yang memusuhi tauhid kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, setelah peristiwa yang sangat menghebohkan ini benar-benar terjadi, dan kayu-kayu yang semula laksana gunung itu telah hangus menjadi abu, maka betapa terkejutnya semua penduduk kota Babel itu ternyata, ya, itu ternyata benar-benar, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak terbakar Bapak Ibu, tidak hangus. Bahkan beliau muncul dari kayu-kayu yang telah hangus tadi, yang menjadi abu tadi, ya, dalam keadaan tersenyum Bapak Ibu.
Masya Allah. Maka penduduk kota Babel semuanya terbelalak matanya. Karena merasa heran, terheran-heran. Ya, karena mereka sudah berupaya luar biasa mengumpulkan kayu itu laksana gunung itu. Lalu kemudian memercikkan Bapak Ibu ya, minyaknya itu ya untuk meletupkan api itu. Tapi ternyata setelah abu ini ya, sudah hancur semuanya kayu-kayu itu, Nabi Ibrahim muncul itu Bapak Ibu. Masya Allah. Dari abu-abu itu. Subhanallah. Makanya mereka luar biasa. Ya, terbelalak matanya sangat heran. Bapak Ibu, dengan peristiwa yang menakjubkan ini, ada sebagian yang yakin dan beriman kepada Nabi Ibrahim itu. Jadi ada yang iman Bapak Ibu. Cuma mereka-mereka itu banyak yang juga merahasiakan imannya itu. Oke. Termasuk putrinya Raja Namrud Dewi. Itu yakin. Ya, beriman kepada Ibrahim. Tetapi nuwun sewu. Itu akhirnya juga anaknya nanti akan dibunuh juga. Ya, oleh ayahnya. Bahkan ada orang yang menuduh. Ya, Nabi Ibrahim itu menggunakan sihir, Bapak Ibu. Masya Allah. Anugerah keselamatan Nabi Ibrahim ini tadi diabadikan Allah tadi Bapak Ibu. Yang sudah dibaca Pak Dehanti tadi. Yaitu ada di surat yang ke-21 Al-Anbiya tadi Bapak Ibu. Ya, ayat yang 29. Para ulama ahli tafsir menyampaikan Bapak Ibu. Setelah Nabi Ibrahim ini lolos dari pembunuhan yang menakjubkan ini. Raja Namrud bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Namrud ini rupanya menemui Ibrahim. Nah, nonton. Para ulama sejarah juga mengemukakan bahwa raja yang angkara murka semenang-menang yang bernama Namrud ini ternyata Bapak Ibu, beliau itu sudah berkuasa 400 tahun. Ini menurut ulama sejarah saja. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi cukup panjang. Ngeten nggih. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, Gusti Allah itu kan maha adil. Ya. Kadang kalau orang penentang Tuhan itu ya, lalu kemudian hidupnya itu juga makmur gitu. Penentang Tuhan itu. Bahkan komunis ya. Suge-suge. Ya punya pangkat dan jabatan Bapak Ibu. Makanya ini yang membuat manusia itu orang yang beriman kadang-kala cemburu. Jadi cemburu itu ngeten. Loh ya, wong kaya ngono kelakuane. Ya duwike akeh. Ngoten. Wong kaya ngono kelakuane ya megang jabatan. Gitu. Wong kaya ngono nggih kelakuane. Ya uripe ya slamet ae. Saya ini loh, tiap hari sudah ndonga. Ya, batuk saya sampai hitam kayak gini sholat. Dadi wong kiri ae ket mlebiyen. Wonten sing ngoten Bapak Ibu. Nuwun sewu nggih. Makanya banyak orang itu yang cemburu ini Bapak Ibu. Karena tidak sejalan ya dengan pola pikirnya. Nah, kan ngoten. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beragama Islam ini, panjenengan yakin no, orang itu kalau taat kepada Allah, bahkan sampai di penghujung akhir hayat, bahkan orang itu akhlaknya mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun mungkin kita tuh harus mati lebih dulu, Bapak Ibu. Karena keadilan Tuhan, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Allah itu maha adil. Ya. Panjenengan kedah yakin bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ya. Tetapi kejahatan, apapun rupanya, sempurnanya kejahatan itu. Seandainya misalnya orang itu lolos dari jeratan hukum manusia di dunia ini, saya ulang, lolos dari jeratan hukum manusia, maka pasti tidak akan lolos dari jeratan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi hambanya. Tidak akan nilai kebaikan hambanya. Walaupun cuma hanya sebutir atom, kata Allah. Maka niscaya juga Allah akan melipat gandakan nilai kebaikan itu. Jadi nggak usah khawatir panjenengan. Walaupun di dunia ini nggak patek duit-duit, ya, sing penting diparingi sehat. Itu nikmat ranking kedua itu sehat. Saya ulang, nikmat ranking kedua sehat. Ayo panjenengan milih mana? Sehat. Kalau duit akeh tapi loro ae. Ayo.
Duwe wakil loroy. Ayo, panjenengan milih yang mana? Enak Paling saya. panjenengan Enak itu sehat, uangnya banyak, Ustaz. paling panjenengan cerdas itu milih yang ketiga itu. Ya duwe akeh Pak Farid sehat. Itu lah karep panjenengan ya. Insya Allah nggih Pak Jandi nggih. Masya Allah. Ya yang penting diparingi cukup Pak nggih. Terus diparingi sehat. Dan panjenengan itu diparingi anugerah oleh Allah kenikmatan. Alhamdulillah Allah menanamkan hamba-hambanya yang dipilih, yaitu diparingi oleh Allah anugerah iman. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten ya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Walaupun ya Nabi Ibrahim ini diparingi oleh Allah selamat ya, tetapi mereka juga masih angkuh. Mereka juga masih congkak. Bahkan mereka marah banget ya kepada Nabi Ibrahim. Itu. Jadi sebenarnya semestinya manusia itu jika mendapatkan anugerah kekuasaan itu kan semakin bertambah syukur, Pak. Jadi itu sebaliknya. Itu semestinya begitu. Jadi tidak sebaliknya, gitu. Semakin kufur. Tapi dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana jalan perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Dolim ini. Pada akhirnya Namrud itu terdiam, tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Monggo, itu bisa kita persani. Ada di surat Al-Baqarah, Pak Ji, ayat 258. Monggo, Pak. Ya, mari kita baca, nggih. Surat Al-Baqarah ayat 258. Ini saya bacakan ayatnya. 258. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi ya Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawma dhalimin. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya. Karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dan timur. Allah menerbitkan matahari dari timur. Maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang jalim. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kisah ini dilatar belakangi karena Raja Namrud itu rupanya melihat bahwa ketika Nabi Ibrahim itu lolos atau selamat dari pembakaran itu, lalu kemudian Raja Namrud itu menemui Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Kemudian juga masih angkuh, Pak, ngeyel juga, mengajak Ibrahim berdebat gitu, kan ngoten. Dari ayat inilah diberitahukan oleh Allah orang yang diparingi kekuasaan. Dialah Namrud itu yang dimaksud. Nah, ngoten ya. Nah, kemudian perdebatannya tentang Tuhan. Ibrahim, mana Tuhanmu itu? Tuhanku adalah Zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Oh, kalau begitu saja saya bisa Ibrahim. Kalau cuma menghidupkan dan mematikan aja. Akhirnya kemudian Raja ini mengutus, Bapak Ibu ya. Mengutus ini. Untuk mengambil orang yang ada dari hukuman itu. Lalu kemudian yang satu dibunuh, yang satu dihidupkan. Ibrahim lihat itu, aku bisa juga itu menghidupkan dan mematikan aja. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, Tuhanku yang punya kekuasaan bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau begitu, kalau kamu ya mengangkangi Tuhanku itu, maksudnya sombong dengan Tuhanku itu, coba terbitkan matahari dari arah barat. Akhirnya terdiamlah ya Raja Dolim yang namanya Namrud ini, Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
ya, akhirnya Rojo Dolim ini Bapak Ibu menurut pada riwayat hadis, ya, dengan dia tidak bisa menjawab itu di buku-buku tafsir dijelaskan, ya, pasca perdebatan ini Allah mengirim lalat Bapak Ibu masuk melalui hidungnya hingga menimbulkan penyakit dan menggerogoti saraf otaknya sehingga ia merasakan nyeri yang luar biasa. Ulama tafsir menyebutkan jika kepalanya dipalu, jadi dipukul-pukul, maka sakit menjadi reda. Sedang jika dibiarkan, maka nyerinya lagi semakin menjadi-jadi. Jadi dipalu lagi kepalanya. Terus begitu, menurut ulama tafsir, kondisi seperti ini berlanjut sampai 40 tahun lamanya. Masya Allah. Jadi dia nggak bisa mati, Pak. Dalam kondisi seperti itu. Sampai dia mati itu menempuh waktu 40 tahun. Memang umurnya dawa ini. Rojo dolim tapi dawa umurnya. Bapak Ibu, upaya pengorbanan dakwah Nabi Ibrahim dengan lisan maupun perbuatan, serta ditunjang dengan bukti-bukti nyata yang tujuan pokoknya untuk mengajak kaumnya di kota Babil agar mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Perjuangan beliau seakan sudah tertutup, Bapak Ibu. Tidak ada lagi pintu-pintu jalan keluar untuk menyampaikan seruan Allah di kota ini. Bahkan Nabi Ibrahim justru mendapatkan ejekan dan cemoohan. Para ahli sejarah mencatat, dalam keadaan demikian Nabi Ibrahim terpaksa, Bapak Ibu, meninggalkan kota Babil ini untuk berhijrah, ya, atas izin Allah. Ini, Bapak Ibu, silakan Pak Jiandi, kisah ini diceritakan oleh Allah di dalam surat 29, Pak. Surat Al-Ankabut ayat 26. Oh, saya bacakan. Fa'amana lahu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhan. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, Bapak Ibu, dari ayat ini diceritakan, ya. Ini saya baca di buku tafsir. Ketika Ibrahim alaihissalam ini keluar meninggalkan kota Babil ini, sesaat dari pintu gerbang kota ini, Bapak Ibu, lalu Nabi Ibrahim ini bertemu dengan keponakannya ini. Nah, jadi siapa keponakan ini? Yaitu Nabi Lut. Ini sama-sama masih ada di Babil, Pak. Ya, Nabi Lut ini adalah anaknya Haran. Haran ini bin Tarif atau Azar. Nah, coba Azar itu punya anak namanya Ibrahim. Nah, kalau ini Azar itu kan Tarif, Pak. Tarif punya anak Ibrahim. Nah, lalu Azar ini punya saudara namanya Haron. Haron punya anak Lut. Kan gitu. Nah, oleh karena itu Haron Lut ini dengan Nabi Ibrahim ini kayaknya sepupu nih, Pak, ya. Jadi istilahnya begitu. Iya, gitu, oke. Bapak Ibu, menurut suatu pendapat, Lut ini adalah sepupu Nabi Ibrahim. Begitu. Ada yang mengatakan itu keponakannya. Yang penting pokoknya masih saudara lah. Ya, Nabi Lut ini dengan Nabi Ibrahim itu. Diceritakan juga dalam ayat ini, setelah ya Lot ini menyaksikan kehebatan mukjizat Allah atas Nabi Ibrahim tadi, Bapak Ibu. Ya, tidak hangus dimakan api tadi. Lalu Lot alaihissalam ini segera menyatakan keimanannya. Nabi Ibrahim menyambut, Bapak Ibu, ya, kegembiraan karena ada pengikut pertama ini. Pengikut pertama, Bapak Ibu, yang ikut jejaknya, ya, Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu, rupanya kegembiraan itu disampaikan ya kepada Nabi Lot. Aku akan menjadikan negeri Syam sebagai kampung tempat aku berhijrah. Katakan bahwa Lot adalah termasuk salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim ini. Kata, para ahli sejarah mengatakan, saat itu rupanya tidak ada seorang pun dari kalangan kaumnya yang ada di kota Babil ini yang beriman kepada Allah selain Lot saja.
Para ahli sejarah, Bapak Ibu. Menurut ulama tafsir juga, ya, Lot alaihissalam ikut juga berhijrah bersama Nabi Ibrahim menuju Hauron. Hauron, Pak. Kota ini terletak di perbatasan antara Turki dan Suriah sekarang ini. Ya, sebuah tempat ya yang luas ada di wilayah Syam. Ini dulu namanya Syam, Pak. Ini masih wilayah Syam. Jadi Nabi Ibrahim itu hijrah ke Syam. Lah Syam itu yang sekarang ini Suriah itu. Sedang Nabi Lot, Allah menganugerahkan Bapak Ibu, diangkat juga menjadi Nabi dan Rasul untuk penduduk Sodom. Jadi wilayah negara Yordania sekarang. Itu insya Allah kalau Bapak Ibu pernah mengikuti jejak Rasul ya, itu ada namanya Laut Mati, Pak. Nah itu ya, berdasarkan para arkeolog ya, para peneliti, bahwa ternyata yang dulu waktu kaumnya Nabi Lut ini, Bapak Ibu, di balik tanahnya, ternyata gedung-gedung itu terbalik, Bapak Ibu, setelah ada penelitian itu. Dan itulah posisinya itu ada di Yordania sekarang. Dan daerah-daerah sekitarnya, ya, yang dan penduduknya itu bergelimang dalam perbuatan keji, homoseks, ya, pada waktu itu. Bapak Ibu, kebanyakan ahli sejarah mencatat bahwa negeri inilah ya Ibrahim menikah. Lah ini. Jadi Nabi Ibrahim itu ini pendapat yang masyhur itu menikah dengan Siti Saroh. Itu posisinya ada di Syam. Jadi tidak di Babil. Ada ulama yang berpendapat bahwa Saroh itu masih ada keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi pendapat yang paling kuat, Saroh itu adalah orang dari Syam. Suriah sekarang ini. Ini yang pendapat yang paling kuat. Ya, bahwa Saroh adalah wanita yang berasal dari negeri Syam. Para ulama tafsir menerangkan, Bapak Ibu, ya, diketahui bahwa rupanya Saroh ini secara fitrahnya itu adalah wanita-wanita yang sangat benci kepada kaumnya, ya, yang menyembah. Lah ini yang disembah ini ternyata Nabi Ibrahim ketika di Syam itu Bapak Ibu beda dengan ya ketika ada di Babil. Ya, di Syam ini rupanya penduduknya itu banyak menyembah rupanya benda-benda langit. Jadi menyembah itu memuja-muja benda-benda langit, Bapak Ibu. Dan Saroh ini menurut riwayat hadis ya, itu adalah wanita yang tercantik gitu. Tercantik setelah Ibu Hawa. Nah, jadi di dalam buku tafsir Ibnu Katsir saya baca bahwa postur tubuh wanita yang namanya Saroh ini adalah sangat menawan. Parasnya sangat cantik, ya. Belum ada wanita yang tercantik sesudah Ibu Hawa, kecuali Siti Saroh ini yang menjadi istri Nabi Ibrahim alaihis salam. Begitu di dalam tafsir Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Di negeri Syam inilah lagi-lagi Nabi Ibrahim itu ya dihadapkan pada masyarakat musyrik itu, tapi musyriknya model lain. Di mana penduduknya memuja-muja benda langit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nuwun sewu ya. Permisi. Sekarang ini juga masih ada umat Islam itu yang percaya sama bintang-bintang itu. Ada bintang Virgo, ada bintang Capricorn, ada bintang Leo. Ayo panjenengan pirsa. Apa ngono ku ya gak percaya karo bintang jenenge. Bahkan di surat-surat kabar itu di situ, Pak. Itu di situ ada justru malah jadwal khusus ini. Ya, nasibnya hari ini yang punya bintang Virgo itu begini, begini, begini. Nasibnya hari ini yang punya bintang Leo itu begini, begini, begini. Nuwun sewu. Itu sisa-sisa nggih pada waktu zamannya Nabi Ibrahim ya. Ya Allah, nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mari sekarang kita ingin mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim itu dialog gitu. Ya, dengan penduduk ini Bapak Ibu Syam ini, ya. Ketika mereka rupanya sudah memuja-muja benda langit itu. Mari sekarang kita ikuti, Pak Ji,
Dipersilakan Pak Ji, Pak Ji Andi. Surat yang ke-6 Pak. Surat Bisa. Al-An'am ayat yang ke-75. Saya sekarang. Mari sekarang kita ikuti. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Monggo Pak Ji. Dan demikianlah kami memperhatikan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Bapak Ibu, nuwun sewu ini. Dalam ayat ini diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu telah yakin terhadap keberadaan Tuhan sebelum berdialog dengan kaumnya di Hauran ini. Ya, di Syam ini, Bapak Ibu. Jadi beliau itu orang yang sudah beriman, ya. Bahkan pada waktu zamannya ada di Babel, dia sudah orang-orang yang yakin itu kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim ini bertemu, ya, dengan penyembah dan pemuja-muja benda langit itu waktu di Hauran ini. Allah menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim ini dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit itu, Bapak Ibu. Monggo, Pak Jandi, surat yang sama, suratnya Pak, surat yang ke-6 ayat 76. Falamma kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Iya, mari sekarang kita teliti ayat ini. Seakan Nabi Ibrahim itu kan mencari Tuhan. Pak, pemahamannya ini. Seakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini menurut ulama-ulama tafsir ya, pada ayat ini Allah memulai dengan kata lafadz falamma. Di situ panjangan persani kata-katanya. Falamma, ya. Lah, falamma pada lafadz ini Bapak Ibu diawali dengan menggunakan huruf fa yang menunjukkan urutan kejadian. Yaitu setelah Nabi Ibrahim ini yakin dan beriman sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, baru kemudian terjadi ya yang dikisahkan dalam ayat ini. Betul loh Pak. Saya ulang Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang yang keliru memahami ayat ini. Ya, mereka menafsirkan ayat ini katanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Padahal Nabi Ibrahim ini sebelumnya sudah yakin kepada Allah. Lalu kemudian karena Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu menemui ya orang-orang yang jadi pemuja-pemuja benda langit ini, lalu kemudian diajak dialog itu sama Nabi Ibrahim. Jadi bukan yang dimaksud Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Akan tetapi perkataan Nabi Ibrahim itu yang seperti itu ditujukan agar kaumnya itu, Bapak Ibu, mau menggunakan akal pikirannya. Bahwa benda-benda langit itu tidak pantas menjadi Tuhan. Ngerti? Seakan-akan Ibrahim berkata kepada kaumnya, bintang adalah Tuhanku. Kan gitu. Marilah bersamaku kita merenung, kata Ibrahim, tentang bintang. Apakah pantas menjadi Tuhan kita? Begitu maksudnya. Apakah ada petunjuk yang menguatkannya bahwa bintang-bintang itu sebagai Tuhan? Ibrahim alaihissalam menampakkan seakan-akan ia mengakui benda-benda langit tersebut sebagai Tuhan. Namun dalam rangka untuk membantah agar kaumnya menggunakan akal pikirannya itu. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Jadi ini dakwah, metode dakwah, lalu kemudian dengan menggunakan pola pikir. Menggunakan rupanya kejadian alam. Jadi menganalogikan, memahamkan. Kemudian Nabi Ibrahim berdialog lagi ya dengan kaumnya. Monggo Pak Jandi, itu disebut di dalam ayat yang ke-77 Pak. Falam ra'al zihongkon falamma afala qala la illam yahdini rabbi
la'akunanna minal qaumidh dhalin. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Lah, seakan Nabi Ibrahim itu kan, loh ini Tuhanku, ini bulan. Tidak, Pak. Jadi yang dimaksud oleh ulama tafsir itu adalah, dia rupanya mengajak kaumnya ini agar supaya menggunakan pola pikir bahwa sebenarnya tidak pantas mereka itu ya memuja-muja lalu kemudian menuhankan benda-benda langit itu. Nah, kemudian juga Allah melanjutkan Pak Ji ayat 78 Pak Ji. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala ya rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Allah. Ayat ini sebagai petunjuk bahwa Nabi Ibrahim itu tidak sedang mencari Tuhan, tetapi berdialog untuk menyampaikan argumentasi ini ya dengan pendekatan akal pikiran. Jadi agar kaumnya mau sadar bahwa benda-benda langit itu bukan yang disembah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim juga Bapak Ibu itu rupanya menutup dengan ayat yang ke-79 itu. Mau Bapak Ji, ya saya lanjutkan ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat inilah yang menutup Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan, Rob, yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah Nabi Ibrahim menyeru kaumnya ya dengan menggunakan pendekatan jalan dialog ini, ternyata kaumnya pun tetap angkuh. Mereka juga tidak mau menerima dan meyakini bahwa mereka membantah terhadap dalil yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu. Mereka tidak terima jika dikatakan telah berbuat syirik. Oh, aneh kan? Ya, jadi orang itu kalau sudah merasa bahwa keyakinannya itu sing bener, itu dia merasa bahwa ya penyembahannya dia kepada Tuhan selain Allah itu dianggap itu tidak syirik gitu, tidak merasa syirik gitu. Bahkan kaumnya malah menakut-nakuti Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, bahwa sesembahan mereka itu akan murka kepadanya. Masya Allah. Ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Mun sewu Pak Ji, setelah ini kita akhiri. Ya. Panjenengan buka ada di surat Al-An'am ayat 80, 81. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillah wa qad hada illa yasha'a rabbi syai'an wasi'a rabbi kulla syai'in ilma أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Dan kaumnya membantahnya. Ya Ibrahim berkata, apakah kamu tidak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku.
Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Terus Pak Ji. Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu tidak gentar. Walaupun mereka menakut-nakuti bahwa Tuhannya itu akan murka pada diri Nabi Ibrahim itu. Masya Allah. Aku gak gentar. Ngoten ibaratnya kayak gini Pak. Nuwun sewu. Ada orang misalnya ahli perdukunan. Santet misalnya. Panjenengan gak usah takut lah. Karena itu adalah pertolongan setan. Ya, namanya sihir itu setan Pak. Dan kita tidak usah gentar ya untuk menghadapi itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah yakin kepada Allah, seandainya misalnya Allah menghendaki lain, kita kena santet, ya itu takdir panjenengan bahwa memang sejak mulai awal ya itu sudah ada di Lauhul Mahfuz, itu panjenengan sudah ditakdirkan Allah mati kena santet. Jadi panjenengan nggak usah ragu, okay? Dengan apa? Kekuatan setan. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti Nabi Ibrahim ini Pak. Ya, beliau tidak takut ya. Dengan apa? Sesembahan-sesembahan mereka. Setan. Oleh karena itu dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Panjenengan kalau sudah yakin kepada Allah bahwa Gusti Allah itu zat yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billah. Maka panjenengan gak usah gentar untuk menghadapi rupanya pertolongan setan itu. Semoga Allah merahmati Bapak Ibu. Dan nanti akan kita lanjutkan Bapak Ibu. Ketika Nabi Ibrahim itu rupanya juga diusir Pak, dari Syam ini. Lalu kemudian melanjutkan ke Mesir. Nah, Nabi Ibrahim itu rupanya juga dakwah di Mesir. Tetapi ketika itu rupanya membawa Siti Saroh ke Mesir. Pada saat di Mesir inilah Bapak Ibu, nanti rajanya itu Raja Mata Keranjang. Lalu kemudian nanti Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Saroh, ya kamu ngaku saudaraku saja, kamu jangan ngaku istriku. Nah ini kebohongan Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat itu rojonya itu adalah rojo dolim di Mesir. Ya. Lalu kemudian siapa saja yang mempunyai istri yang cantik, lalu kemudian dia mengaku bahwa sebagai suaminya, maka akan dibunuh Pak oleh rojo dolim Mesir itu. Wallahu a'lam. Mari kita ikuti nanti jalannya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Dan sampai nanti Nabi Ibrahim itu rupanya mendapatkan Hajar. Itu bagaimana Hajar itu? Siapa sebenarnya Hajar itu? Yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya serahkan kepada Bu Ririn. Terima kasih Bu. Ini rupanya agak sedikit waktunya nggih, karena memang tadi waktunya agak maju, agak mundur tadi Pak. Ya. Monggo, disilakan Bu Ririn. Semoga bermanfaat tuh apa yang bisa saya sampaikan.